Bumi yang kita tinggali ini sangat luas sekali, terdiri dari lautan dan daratan, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan. Dari sekian penjuru dunia tersebut, rupanya masih ada tempat-tempat yang masih menjadi misterius sampai sekarang, dan bahkan belum pernah terpecahkan keberadaannya. Dalam video kali ini, kita akan membahas tempat-tempat misterius yang diceritakan dalam Al-Quran, yang belum terpecahkan keberadaannya oleh manusia sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua selalu diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kebaikan. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bumi yang kita tempati ini memiliki luas kurang lebih 540 juta kilometer persegi. 70%-nya adalah lautan. Luas daratannya hanyalah 149 km persegi saja. Menurut para ahli, manusia sudah menjelajah 90% daratan bumi, sedangkan lautannya baru dijelajahi 57%-nya saja. Itu semua berarti masih banyak tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia. Inilah yang menjadi menarik. Apa sajakah tempat-tempat misterius itu yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis yang belum terpecahkan sampai sekarang? Tembok penjara ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis sahih. Singkatnya, tembok besi yang dibuat oleh Raja Zulkarnain ini berfungsi untuk mengurung dan memenjarakan dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tujuannya agar kabilah tersebut tidak mengganggu kabilah-kabilah yang lain. Tembok ini suatu saat akan runtuh, yaitu ketika dunia diambang kiamat, dan setelah itu Ya'juj dan Ma'juj akan menyebar di seluruh dunia untuk melakukan kerusakan. Tidak ada satu jengkal tanah kecuali mereka singgahi. Kemudian mereka melakukan pengerusakan, juga membunuh penduduknya. Jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangat banyak. Perbandingannya, bila ada satu manusia, maka jumlah Ya'juj dan Ma'juj akan ada 999 orang. Menurut survei pada tahun 2021, penduduk bumi terdiri dari 7.888 miliar jiwa. Artinya, jumlah Ya'juj dan Ma'juj adalah 7.888 miliar kali 999 jiwa. Pastinya ini adalah jumlah yang sangat banyak sekali. Bayangkan saja, bila mereka semua keluar, bumi ini pasti akan penuh sesak dengan mereka. Dan logikanya, di manakah tempat mereka sekarang berada? Kalau jumlah mereka saja begitu sangat banyak, dan pasti sangat mustahil kalau misalnya mereka itu hanya ada di sebuah pulau. Jumlah sebanyak itu paling tidak dibutuhkan sebuah benua yang sangat luas. Namun kenyataannya adalah meskipun jumlah mereka sangat banyak, sampai hari ini keberadaan mereka belum diketahui entah ada di mana. Oleh sebab itulah bisa jadi tembok yang telah dibangun oleh Raja Zulkarnain itu sekarang berada di dimensi lain, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memang sengaja menutupinya sampai waktu nanti akan tiba.
Mungkin banyak di antara sahabat yang sudah mendengar tentang Dajjal. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa kedatangan Dajjal merupakan salah satu tanda akan terjadinya hari kiamat. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu sudah berada di ambang kehancurannya. Saat ini, Dajjal dipenjara di suatu pulau yang misterius. Di sana dia dijaga oleh seekor hewan besar yang bisa bicara layaknya manusia. Hewan itu bernama Jasasah. Ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang pulau ini. Namun Nabi Muhammad SAW tidak merinci secara detail di manakah letak dan lokasi pulau itu berada. Nabi Muhammad SAW hanya menunjukkan arahnya saja. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu, Dajjal kelak akan keluar dari perkampungan Yahudi Asbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi yang akan menjadi pasukannya. Dalam hadis yang lain diceritakan, Dajjal akan keluar dari bumi dari arah timur, yang dinamakan dengan Khurasan. Artinya, munculnya Dajjal itu adalah sebuah kepastian, dan munculnya dari arah timur, yaitu dari daerah sekitar Khurasan. Maka, di manakah Khurasan itu sekarang berada? Sekarang, Khurasan itu menjadi sebuah nama provinsi di negara Iran. Namun, sebelumnya, sejak abad ke-3 Masehi, Khurasan itu merupakan suatu wilayah yang sangat luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang tempat Dajjal dikurung, tentunya mungkin saja tidak jauh dari daerah itu. Meskipun demikian, juga ada kabar yang menyebutkan bahwa Dajjal sebenarnya terkurung di suatu pulau dekat Yaman, yaitu sebuah pulau yang bernama Sokrota. Kenapa ada yang mengatakan demikian? Karena pulau ini benar-benar aneh. Pulau ini dihuni oleh hewan dan tumbuhan yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Maka wajarlah kalau banyak yang mengaitkan pulau Sokrota ini dengan pulau Dajjal. Namun ada juga yang mengatakan bahwa Dajjal sebenarnya berada di pulau segitiga Bermuda. Intinya adalah Dajjal itu saat ini berada di sebuah pulau, dipenjarakan di sana sampai saatnya tiba, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkannya keluar sebagai tanda akan tibanya hari kiamat. Sebenarnya ada salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah sampai ke pulau itu. Dia menjadi satu-satunya orang yang telah berjumpa dengan Dajjal di pulau itu. Suatu saat, sahabat yang bernama Tamim Ad-Dari itu, kapalnya terkena badai. Dia terombang-ambing di lautan selama 1 bulan, hingga akhirnya dia terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Dengan demikian, pulau tempatnya Dajjal di penjara itu ada, memiliki lokasi yang jelas. Namun sampai hari ini belum ada seorang pun yang bisa menemukannya kembali. Pulau keberadaan Dajjal tersebut, atau mungkin saja pulau ini memang berada di tempat yang tidak biasa, yang bisa jadi dibilang bahwa keberadaannya bukan di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan sampai sekarang.
tempat ini pernah ditanyakan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, dengan apakah bumi ini bisa tenang?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Dengan beberapa gunung." Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya lagi, "Lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab, "Dengan gunung Qaf." Gunung Qaf itu terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit. Para ahli tafsir mengatakan bahwa gunung Qaf merupakan induk dari semua gunung yang ada di dunia. Ada beberapa pendapat yang membahas tentang gunung Qaf. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung Qaf ini, yang letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga yang berpendapat bahwa letaknya ada di daerah Yaman. Namun ada juga yang mengatakan bahwa gunung Qaf ada di suatu daerah Persia dekat tembok Ya'juj dan Ma'juj. Gunung Qaf dihuni oleh para rijalul ghaib, para wali-wali Allah yang berjumlah 70 orang. Mereka menjauhkan diri dari kehidupan duniawi. Di samping itu, ada juga yang mengatakan bahwa di dekat gunung ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Hadar, yaitu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh hamba Allah, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Jadi, mengenai lokasi persisnya gunung Qaf ini ada di mana, maka hal itu masih menjadi sebuah misteri yang sampai saat ini masih belum bisa terpecahkan. Atau bisa jadi memang Allah sengaja menutupinya untuk tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Ainul Hayat merupakan tempat sebuah telaga atau mata air yang apabila ada orang yang berhasil meminumnya, maka orang tersebut akan hidup selama-lamanya dan tidak akan pernah mati sampai hari kiamat, kecuali orang itu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimatikan. Kisah tentang air keabadian ini berhubungan dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dengan Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari As-Salabi dari Imam Ali radhiyallahu an, bahwasanya suatu saat Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana para malaikat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat memberitahu kepada Raja Zulkarnain bahwa ada malaikat yang sejak diciptakan dia selalu bersujud dan tidak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena malaikat tersebut tidak mau menyia-nyiakan waktu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Raja Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu kemudian menjadi sangat tertarik, sebab Raja Zulkarnain ingin lebih hidup abadi agar bisa lebih lama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian dicarilah sebuah telaga air kehidupan tadi. Kemudian Raja Zulkarnain berangkat bersama Nabi Khidir dan diiringi oleh pasukan kerajaannya. Lalu mereka kemudian menemukan di sebuah tempat, yaitu tempat terbitnya matahari. Digambarkan bahwa tempat itu merupakan sebuah tempat yang gelap.
namun tidak seperti gelapnya matahari, tetapi gelapnya semacam adanya asap atau kabut yang sangat tebal. Singkat cerita, akhirnya yang berhasil menemukan dan bisa meminum air kehidupan itu adalah Nabi Khidir alaihissalam. Sedangkan Raja Zulkarnain sendiri tidak berhasil meminumnya. Oleh sebab itulah ada khilaf dari para ulama bahwa Nabi Khidir masih hidup sampai hari ini, tapi juga ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad 14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon. Dia diutus oleh seorang raja yang bernama Ferdinand untuk memimpin sebuah ekspedisi guna mencari di manakah letak air keabadian tersebut berada. Namun akhirnya justru Ponce de Leon tidak berhasil menemukannya. Dia malah tewas dipanah oleh suku pedalaman dari India, yang artinya tempat di mana letak air kehidupan tersebut sampai sekarang masih menjadi misterius. Tidak ada satupun yang mengetahui persisnya letak air kehidupan itu ada di mana. Coba bayangkan saja, jika tempat ini bisa benar-benar ditemukan oleh manusia, pastilah akan banyak orang-orang di seluruh dunia yang akan berbondong-bondong untuk datang ke tempat tersebut guna bisa meminum air keabadian tadi. Sehingga apabila mereka sudah berhasil meminum air keabadian tadi, mereka tidak lagi takut dengan datangnya kematian. Namun rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki hal itu, sehingga sampai hari ini tempat di mana sumber air keabadian itu tetap menjadi sebuah misteri yang tidak ada manusia satupun mengetahui letak persisnya. Demikianlah tempat-tempat yang keberadaannya masih misterius sampai sekarang. Semoga kisah ini bisa bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu dengan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.